Halo, sore guys. Apa kabar? Ketemu lagi di vlog pulang kerja edisi 23 April 2025. Gimana guys? Lancar kerjaan hari ini? Udah pada balik belum? Masih pada nguli? Atau ini baru dapat email dari bos kerjaan, tolong dong dianalisa kenapa ini naik jualannya, kenapa ya jualan kita turun, tolong dong dianalisa. Banyak nggak bos kalian yang kayak gitu? Jadi ya itu, jam-jam pulang kerja itu baru ngasih kerjaan gitu. Ya bukannya kita nggak bersyukur ya, apa namanya, kadang-kadang yang jadi senjata tuh gini, ya udahlah disyukuri aja ya, itu masih banyak orang yang apa namanya, yang nggak punya kerjaan gitu kan. Banyak loh yang mau menggantikan posisi lo, ya emang banyak, cuman ya nggak gitu juga gitu loh. Itu kan masalah gestur kita dalam apa ya, cara kita nge-treat orang gitu ya. Ya kalau bisa lebih baik, lebih respectful gitu ya. Kalau kita ngasih dia kesempatan pulang sore gitu, itu kan respectful ya sama hak-hak dia untuk apa namanya, bisa sama keluarganya gitu di waktu setelah jam kerja. Nih guys, yang gue bilang omprengan sebelah kiri itu, ini omprengan sebelah kiri. Tapi ini perhatiin ini ya, apa namanya, bisnya. Nah, hati-hati juga maksud gue kalau lu mau ngompreng, karena saingan lo bis ini nih, bis kayak gini gitu. Tapi yang ke arah Merak gitu ya, misalnya rambutan Merak, apa namanya, rambutan Merak, terus pokoknya terminalnya yang ke arah Merak lah gitu kan ya. Mungkin Priuk Merak yang lewat sini, atau Senen Merak yang lewat sini gitu kan. Nah kalau dia kesel, lu bisa dikerjain sama dia nih, ban lu dibocorin ya kan sama keneknya kan, lu nggak ngawasin juga. Bisa aja dia naruh paku di depan ban lo gitu, kalau lo nggak waspada ya, sekali lagi gitu. Karena lo cenderung kalau di dalam mobil lo nggak keluar gitu. Jadi mesti hati-hati, karena ada beberapa kali kejadian omprengan tuh ini bannya bocor, nggak tahu kenapa bocornya, tapi bocor habis kena paku. Ya kita nggak tahu siapa yang apa namanya melakukan itu gitu ya, atau mungkin juga nggak sengaja kena paku di mana. Tapi ya nggak ada salahnya waspada ya kan, apalagi ada kompetitor. Karena di apa ya, di zaman yang orang tuh udah nggak milih angkutan umum kayak gini lagi, 1-2 penumpang tuh berarti banget buat mereka guys, buat bis-bis ini gitu. Kalau dulu waktu, bayangin dulu waktu belum ada, misalnya belum ada omprengan, belum ada feeder busway gitu ya,
dan sebentar lagi ada MRT sama LRT gitu ya, itu wah penuh, bis-bis kayak gini tuh penuh gitu. Nah sekarang ya pasti berkurangnya signifikan. Oke, balik lagi ke lingkungan kerja ya, ngomongin lingkungan kerja. Jadi gitu, leader yang punya gestur baik gitu ya, itu privilege. Mungkin gue udah pernah ngobrolin inilah di episode sebelumnya gitu ya. Gitu. Tapi ada juga rumor, bukan rumor sih, maksudnya ada fakta juga gitu ya. Bos-bos yang jomblo, yang statusnya belum ada pasangan gitu ya, belum berkeluarga gitu, atau nggak punya pacar, itu biasanya cenderung lebih senang di kantor gitu. Dan ketika dia lebih senang di kantor, dia nyari teman biasanya. Ya kalian mungkin ada juga, paling nggak di gedung kalian atau di kantor kalian tuh ada kondisi kayak gitu, 1-2 lah ada lah ya. Ada kecenderungan kayak gitu juga gitu. Bos yang biasanya tuh dia, gue sering sih banyak nemuin orang-orang yang misalnya nih contoh, rumahnya dia, bukan rumah, orang ini biasanya ngekos di dekat kantor gitu ya, ngekos di dekat kantor, tapi keluarganya di luar kota, keluarganya di luar kota. Nah karena dia ngekos di dekat kantor, daripada dia di kos nggak ngapa-ngapain, jadi dia mendingan di kantor, ya kan? Di kos kan kadang-kadang sumpek juga ya, lo cuman ada di kamar yang ukurannya mungkin paling gede, dan kayaknya untuk kos di Jakarta nggak mungkin ukurannya itu 4x4, paling gede 3x3 di Jakarta, ya kan? Itu pun dikurangin lemari, kamar mandi, gitu. Lo ukuran 3x3 tiap hari ya, apalagi kalau lo perokok pasti lo nggak betah, karena di dalam kamar kan pasti AC kan, lo pasti keluar ngerokok, lo ketemu yang lingkungan yang gitu-gitu aja gitu. Ya udah, lo pasti di kantor gitu, lebih enak di kantor, ada yang diajak ngobrol ya kan, ada yang diajak gosip apa segala macem gitu. Jadi ada banyak alasan kadang orang-orang tuh lebih suka stay di kantor lebih lama gitu, walaupun mungkin nggak ada kerjaan gitu ya. Ditambah lagi kondisi misalnya ada anak-anak buah gitu ya, anak buah tuh yang dia mungkin belum leader gitu ya, nggak enak pulang kalau bosnya belum pulang. Nah udah sempurna deh. Gitu. Terus ini guys, apa namanya, gue mau bahas ini ya. Kadang yang apa ya, yang bikin masyarakat tuh bingung tuh kadang, permasalahannya itu jelas, tapi kenapa kadang-kadang solusinya tuh nggak langsung gitu ya. Kadang kan orang, kecuali apa namanya, permasalahan mungkin kompleks gitu ya, ini kadang-kadang permasalahannya jelas tapi pemerintah tuh menanganinya tuh lamban gitu. Itu emang udah jadi ini ya, udah jadi karakter pemerintah kita tuh gitu, dalam menangani suatu permasalahan tuh lambat gitu. Apa aja, permasalahan apapun itu gitu, baik kasus-kasus yang melibatkan aparat penegak hukum, itu selalu penanganannya itu lambat gitu ya. Terus nggak ada kejelasan gitu, karena sebenarnya yang dibutuhkan
masyarakat tuh sebenarnya kejelasan gitu. Contohnya misalnya nih, yang lu kalau kalian ngikutin apa namanya IG-nya divisi Humas Polri ya, itu dia bagus tuh. Karena apa? Karena dia kerjaannya di klarifikasi doang. Maksudnya klarifikasi terus gitu, bukan klarifikasi doang ya, klarifikasi terus gitu. Jadi dia punya apa ya? Punya checklist gitu. Ini udah kita tangani ya gitu. Jadi ini kasusnya begini nih, ini kasusnya begini ya kan. Penyebabnya ini, kasusnya begini, penyebabnya ini. Dan sekarang ini udah sampai di tahap ini nih. Ini udah ditangani oleh Polri misalnya. Gitu. Nah, itu apa ya? Masyarakat tuh jadi punya penjelasan jadinya gitu loh. Oh, ternyata kasus ini tuh sekarang udah di sini. Walaupun mungkin banyak juga yang sifatnya outstanding gitu ya. Terus apa misalnya sanksi atau hukuman bagi pelakunya tuh apa? Nah itu mungkin belum, karena harus melalui proses peradilan dulu kan gitu kan. Tapi bagus gitu loh, bagus dikasih tahu dulu gitu ya ininya. Kayak sekarang misalnya contoh yang kasus dokter yang kemarin bermasalah gitu ya, kasus dokter Garut, kasus dokter yang bully yang di Semarang, PPDS Undip gitu ya. Itu nggak jelas karena ya oke, sekarang statusnya dia udah tersangka gitu, tapi masyarakat ini kan nunggu gitu ya, nunggu orang kayak gini nih sanksinya apa sih gitu. Karena kenyataannya kemarin ternyata yang kasus pembulian gitu ya, perundungan terhadap dokter di PPDS Undip itu, ternyata kelulusan tersangkanya dipercepat. Coba yang kayak gini-gini kan sebenarnya bikin apa ya, sebenarnya penegakan hukum di negara kita nih gimana sih gitu ya kan, nggak jelas gitu. Dan itu tuh membuat membuat ketakutan lah di di masyarakat gitu. Karena ternyata kalau suatu saat kita gitu ya, atau orang atau kalian lah itu jadi korban dari pelanggaran hukum gitu. Jadi udah jelas nih, lo jadi korban dan ada unsur pelanggaran hukumnya gitu dari si pelaku atau tersangkanya. Itu belum tentu hukum tuh berpihak ke kalian gitu. Nah itu yang meresahkan sebenarnya. Gitu. Kalau misalnya prosesnya tuh cepat, jelas gitu ya, dari semua elemen itu, misalnya contoh dia udah tersangka tuh kan berarti udah buktinya udah ada ya, buktinya udah ada minimal 2 ya kan. Ya udah, proses lah di persidangan. Nah selama proses di persidangan ya kan, harusnya kampusnya mensuspend dulu statusnya dia gitu loh. Kalau misalnya dia belum lulus ya disuspend, ditahan kelulusannya ya kan gitu. Bukannya prosesnya berlanjut terus gitu loh, dia kan tersangka gitu loh. Itu kan ada value, ada etika yang dilanggar pada saat dia melakukan pelanggaran hukum. Itu kan ada etika kedokteran yang dilanggar gitu. Masa dia tetap lulus, kan aneh gitu loh. Ini maksudnya kualitas kampus kedokterannya juga dipertanyakan gitu. Ya memang sudah layak dan sepantasnya kalau tersangkanya tuh ditahan gitu ya, ditahan kelulusannya gitu, sampai statusnya jelas. Kalaupun dia sebenarnya bersalah, ya udah bersalah gitu.
dibuat nggak lulus jadinya, karena kan itu ada etika kedokteran yang dilanggar gitu. Banyak sih kasus-kasus yang penanganannya itu lambat gitu. Terus yang ini juga guys, ini kemarin-kemarin gue bicara, kita tuh selalu ngeluh gini, pengangguran tuh banyak di Indonesia gitu ya, dan calon-calon presiden, calon-calon kepala daerah gitu ya, gubernur, bupati dan segala macamnya gitu, kalau kampanye pasti programnya apa? Ngurangin pengangguran, ya kan? Walaupun mereka nggak tahu caranya, karena mereka nggak punya duit, ya kan? Kalau mereka pengusaha, iya oke, dia ngurangin pengangguran, apa? Memperluas bisnisnya. Sekarang nggak semua orang yang mencalonkan diri sebagai presiden atau kepala daerah itu adalah pengusaha, nggak, ya kan? Ada yang ex birokrat, yang modal kampanyenya juga nggak seberapa, ya kan? Nah, programnya mengurangi pengangguran. Oke. Sekarang apa yang bisa mereka lakukan? Paling programnya ya kan, meningkatkan UMKM, mengoptimalkan anggaran daerah untuk UMKM, ya kan? Menaikkan kelas UMKM. Ya hal-hal kayak gitu yang sifatnya normatif gitu, ya kan? Gitu. Padahal nih lu coba perhatiin lagi ya, dalam beberapa hari ini nih banyak berita-berita kayak misalnya nih contoh, lo tau kan, BYD itu lagi buka pabrik di Subang, ya kan? Setelah kemarin Lego nggak memilih Indonesia, melainkan memilih Vietnam gitu ya, untuk membuka pabriknya di sana. Sekarang muncul berita pembangunan pabrik BYD di Subang diganggu oleh ormas. Coba, yang kayak gini, yang apa ya, yang mengganggu iklim investasi gitu, iya kan? Coba kayak misalnya kepala daerah atau Pak Presiden, mohon izin Pak Presiden yang terpilih gitu ya, segera gitu menangani hal-hal seperti ini. Ya untuk apa? Ya pada akhirnya menciptakan lingkungan investasi yang kondusif, ya kan? Menciptakan lingkungan investasi yang kondusif sehingga investor juga nyaman gitu loh. Kalau investor nyaman, dia investasi di Indonesia, ya pada akhirnya dengan sendirinya nanti pengangguran berkurang kan gitu, ya kan? Tapi ya dengan terjadinya hal itu gitu ya, masih banyak ormas-ormas yang ngerecokin gitu ya, dan juga nggak ada, dalam tanda kutip ya, seperti nggak ada tindakan gitu dari pemerintah setempat gitu, ya kan? Ya sebenarnya mungkin bentar guys, ini soalnya jalurnya agak ini. Oke. Mungkin bisa direview lagi gitu ya, undang-undang terkait dengan organisasi kemasyarakatan. Apakah sejauh mana sebenarnya organisasi masyarakat ini diberi ruang untuk mengemukakan pendapat misalnya. Ya harus direview lagi, jangan sampai, maksudnya ya harus ada batas-batasnya gitu ya. Satu, misalnya nggak boleh anarki, ya kan? Nggak boleh anarki. Soalnya kan ketentuan investasi kan udah jelas ya kan, TKDN harus menyerap tenaga kerja setempat tuh berapa persen, ya kan? Tenaga kerja lokal berapa persen. Ya kalau nggak keserap ya karena nggak memenuhi kriteria kan gitu. Gitu. Ya mungkin ada yang komen ya, lu ngomong enak gitu ya, tapi warga setempat nih banyak yang nggak mengenyam pendidikan tinggi misalnya, iya kan? Lah, iya kan,
perusahaan juga pasti untuk maju kan punya porsinya, iya kan? Nggak mungkin dong semua pekerjaan itu dikerjain oleh karyawan yang lulusan SMP atau SMA, kan nggak mungkin. Pasti ada porsinya dan itu sedikit gitu loh. Apakah mau misalnya nih contoh, dari 10.000 karyawan 1000 diantaranya atau 10% itu misalnya harus lokal konten gitu ya, harus muatan lokal. Nah yang 1000 ini berapa yang lulusan SMP dan SMA yang bisa diserap ya kan gitu. Padahal udah jelas BYD itu pabrik mobil yang teknologinya tinggi gitu kan. Ya kan kita berarti udah tahu yang lulusan SMP sama lulusan SMA kerjanya apa. Gitu guys. Nggak bisa memaksakan hak-hak kita juga gitu. Nah itu dari sisi pemerintah. Terus yang kedua ini tadi dari sisi ini ya, mungkin undang-undang organisasi kemasyarakatan gitu ya. Terus ya kita lihat sebenarnya dari peraturan daerahnya seperti apa gitu kan. Ya kan bisa ya, misalnya kondisinya udah meresahkan, ya keluarin aja perda, ya kan. Atau kalau udah sampai level yang lebih tinggi, perpres gitu ya. Ya ini untuk menjaga iklim investasi sebenarnya gitu. Jangan sampai ada pandangan kalau berinvestasi di Indonesia tuh nggak aman gitu ya, karena takutnya itu yang ke blow up gitu. Tapi pasti di negara-negara lain punya isunya masing-masing gitu. Ya itu kan pasti udah ini ya, udah preferensi dari masing-masing perusahaan gitu ya, mau bukanya di mana gitu. Kalau bosnya orang Indo-China ya pasti mereka bukanya ya daerah-daerah sana juga gitu ya. Yang jelas yang bukan Indonesia gitu. Nah di Vietnam lah, di Thailand gitu kan. Gitu. Atau mungkin kalau di luar negeri gitu ya, permasalahan rasis misalnya, bahkan mungkin di negara-negara Amerika atau Eropa gitu ya, itu nggak sama sekali tidak memperkerjakan karyawan imigran misalnya. Ya bisa juga kayak gitu, tergantung aspek apa yang mau dikembangkan oleh pemerintahnya gitu ya kan. Atau mungkin dia memang sengaja imigran nih nanti alokasinya adalah untuk sektor-sektor sekunder misalnya di UMKM gitu ya. Sedangkan sektor-sektor utamanya itu, industri yang utamanya tuh diserap oleh warga asli misalnya. Ya bisa juga. Setiap negara pasti punya challenge masing-masing gitu. Tapi yang penting dari pemerintahnya tuh tidak terkesan membiarkan lah gitu. Masyarakat tuh dikomunikasikan gitu ya. Oh enggak, kita tetap ini kok, tetap kondusif gitu. Untuk ormas-ormas kita akomodir di sisi ini, di sisi ini, di sisi ini gitu ya. Untuk lokal konten, masyarakat sekitar akan mendapat porsi pekerjaan di sisi A, B, C gitu. Tapi nggak tahu ya, apakah pemerintah sekarang ini fokus ke sana atau enggak. Nah itu kita nggak tahu. Karena dari pabrik yang tutup kemarin, yang di sweeping itu guys, ya kondisinya sekarang ya gitu-gitu aja. Nggak ada juga yang dijadikan
misalnya apalah tersangka atau dibantu pemerintah, dikasih misalnya contoh sebagai kompensasi karena perusahaan dirugikan misalnya karena tindakan ormas, perusahaan tutup gitu ya, karena ormas ini sweeping 3 hari gitu ya. Terus perusahaan pilot atau merugi itu. Nah pemerintah bisa loh, misalnya contoh oke, supaya perusahaan kamu tetap berdiri, tetap bisa beroperasi, pemerintah memberikan keringanan pajak gitu ya, ada insentif pajak gitu. Insentif tuh maksudnya gini ya, insentif tuh bukan artinya pajaknya dikurangin, enggak. Insentif tuh bisa dalam arti relaksasi pembayaran pajak tahun 2024 nanti aja bayarnya di 2026 gitu, atau dicicil gitu. Misalnya kenanya 30% misalnya PPh 30%, kamu cukup bayar di tahun 2024 ini 30%-nya misalnya, gitu bisa gitu loh. Nah ini kan enggak ya, aneh ya kan. Kasih lah insentif pajak gitu kan, biar pengusaha ini punya kelonggaran gitu loh. Ya sekarang kayak misalnya orang investasi misalnya nih, gross profitnya misalnya 300 miliar ya kan. Kalau dikasih insentif pajak misalnya, ya kan itu lumayan banget mereka gitu loh, bisa diputar lagi jadi kapital, jadi modal gitu kan, jadi working capital buat belanja mesin, buat belanja aset, buat belanja inventory, ya kan. Ya cuman hal nggak tahu kenapa hal-hal kayak gitu tuh entah nggak ada atau nggak terkomunikasi gitu loh. Viralnya cuman pas pabriknya tutup dah gitu doang. Pemerintah juga nggak ngasih action apa-apa gitu ya. Atau kalau pemerintah, karena persepsi masyarakat terhadap pemerintah ini fast respon apa enggak itu penting gitu loh, karena ini kan menyangkut kinerjanya mereka. Iya kan, menyangkut kinerjanya mereka. Kalau mereka fast respon ya udah langsung, begitu viral ambil tindakan, begitu viral ambil tindakan, kan gitu. Kayak tadi kayak divisi Humas Polri gitu kan. Ya mungkin nggak semua kasus langsung diselesaikan saat itu, enggak, tapi kan dikomunikasikan gitu progresnya. Oh, soal pabrik yang tutup kita udah kasih keringanan pajak supaya tetap beroperasi gitu kan. Terus diliput lagi, oh ternyata mereka sekarang udah buka lagi gitu kan. Akhirnya masyarakat yang kemarin di PHK sekarang udah kerja lagi. Nah itu kan iklimnya indah jadinya ya kan gitu. Oh ternyata tuh ya pemerintah tuh berpihak gitu ke rakyat-rakyat kecil, nggak cuman diam aja. Terus misalnya nih, ya nggak bisa lah, soalnya pemerintah kan juga punya target penerimaan negara. Ya cari yang lain lah, sitain harta-harta koruptor, lelang apa segala macem. Kalau cuma 300 miliar mah banyak gitu loh. Sampein kalau misalnya, oh iya kami sudah berkomunikasi dengan ormas di Subang gitu ya, terkait dengan pembangunan pabrik BYD akan dilakukan langkah-langkah A, B, C, D, E gitu. Pemdanya atau mungkin presiden karena skalanya nasional kan gitu ya. Makanya permasalahan di negara kita tuh dari dulu sampai sekarang penanganan yang lambat, dan itu gue sih mikir pasti terjadi dimanapun itu gitu.
Nih guys, BYD M6. Kayaknya ini sekarang nih termasuk EV yang paling laris lah. Kalau nggak salah tuh harganya berapa ya? 370 juta apa ya? Apa? Pokoknya 350 sampai 400 juta kalau nggak salah. Gue pernah disimulasikan apa namanya BYD Seal ini ya, kalau belinya kredit. Jadi kalau lu DP 200 juta beli BYD Seal ini, itu cicilannya 5 juta per bulan kalau 5 tahun atau 4 tahun gitu, gue lupa. Kalau 5 tahun atau 4 tahun itu sekitar 5 jutaan. Nah, nih contoh nih guys, misalnya nih. Jadi temen gue tuh dia kerjanya sebagai ojol kan, driver ojol, driver gokar. Dia nawarin ke gue, bro, mendingan lu kasih gue aja BYD Seal, dia bilang gitu. Ntar gue setor ke lu sebulan tuh 10 juta gitu. Setor sebulan 10 juta guys, lumayan kan, cuan 5 juta gitu. Tapi reasonnya dia make sense. Karena apa? Karena misalnya nih contoh, kalau lu Gokar Premium atau Grab Car Premium, lu pakai Innova misalnya contoh ya. Gua nggak tahu Innovanya diesel apakah Innovanya bensin. Itu kalau kata temen gue yang driver ojol, sebulan tuh bisa ngantongin 14 sampai 20 juta sebulan. Itu bener apa enggak ya? Gue nggak tahu ya. Kalian tahu nggak ya? 15 sampai 10 juta per bulan. Nah, berarti make sense kalau dia nyetor ke kita 10 juta. Iya kan? Karena kalau BYD Seal coba, dia EV. Iya kan? EV nggak kena gage. Lu bisa ngambil penumpang di mana aja di wilayah Jakarta ini gitu. Mau ambil di Jabodetabek gitu kan, mau di dalam kota, bebas, nggak kena ganjil genap gitu. Jadi otomatis lu bisa grab market lebih banyak gitu. Bener nggak ya kayak gitu ya? Berminat nggak kalian beli BYD Seal terus jalanin buat gokar? Tapi gimana ya? Soalnya kan gini, lu beli, misalnya lu yang beli, tapi yang ngejalanin temen lu gitu, itu gimana ininya? Soalnya kan power stationnya kan nggak di rumah lo kan, di rumah temen lo kan. Ya mungkin bisa kali ya, entahlah mekanismenya kayak gimana. Freight warna putih nih guys, banyak dicari, harganya masih tinggi. Kalau mulus ya masih bisa 130 kali sekarang. Bayangin, waktu gue beli Livina tahun 2015 harganya dia 140-an. Tahun 2015, ini 10 tahun kemudian harganya masih 130 coba. Gila ya, kadang-kadang gak masuk akal gitu. Termasuk ini barang yang digoreng, gorengan. Tapi emang nggak keluar lagi sih ya freight ini. Ada sih katanya barunya di Singapura ya, cuman nggak keluar di Indonesia. Keren sih, barunya keren. Belakangnya nggak kepotong kayak gini, dia lebih gemuk belakangnya. Belakangnya lebih isi, nggak kepotong.
pasti dalamnya yang baris ketiga tuh juga lebih lega. Dan karena lebih kotak ya kan, dimodif pasti lebih bagus. Jatuhnya kayak Serena. Sekarang udah di menjelang akhir April ya. Menjelang akhir April, frekuensi hujannya udah mulai berkurang. Mungkin udah mau masuk musim kemarau. Citra Garden Serpong. Oh, ada ya Ciputra di Serpong. Zenith Q Hybrid spek tertinggi, keren ya, modelista. Cuman dia caure itu kenapa tulisan modelistanya itu cantumin gitu ya, modelista gitu, kenapa ya? Aduh, kenapa nggak minimalis aja, langsung aja gitu Zenith Q, udah orang udah tahu kalau itu spek tertinggi gitu ya, fiturnya udah terbanyak, terlengkap. Nah, yang sebelah kanan guys, Zenith V Hybrid. Nah, peleknya udah diganti. Keren sih. Keren. Sebelah kanan, sebelah kiri. Nah, ini masih versi orinya nih. Versi ori. Brio. Luas banget ya kabinnya Zenith gitu. Nyaman banget di dalam gitu. Kalau kira-kira keluarga yang udah anaknya udah dewasa gitu ya, itu pakai yang captain seat, wah enak banget sih, lega banget ya. Kalau nggak salah gue lihat di ini YouTube-nya Motomobi. Zenith Hybrid tuh bensinnya berapa ya? 113 apa 115 gitu. Pokoknya masih di atas 2 digit lah. Irit banget untuk mobil segede gitu ya. Tapi masih kalah sama Yaris Cross yang hybrid. Ya memang Yaris Cross kan bodinya juga lebih kecil gitu ya.
Kalau ini kan cc-nya juga lebih gede, mesinnya lebih gede, badannya lebih gede gitu. Tapi tetap irit banget. Nyaman banget kali ya. Fiesta. Sayang banget yang 2 pintu. Yang 2 pintu lagi. Jadi kalau kalian merhatikan apa namanya, mobil-mobil kolektibel gitu ya, yang layak dikoleksi di Indonesia ini, Ford Fiesta 2 pintu tuh limited banget di Indonesia guys. Yang saya ingat gue tuh cuma 1 atau 2 gitu. Yang gue ingat ada yang warnanya hijau. Itu yang 2000 cc. Salah, sorry. Maksud gue Ford Focus. Kalau Fiesta nggak ada. Ford Focus 2 pintu. Wah, keren banget. Yang ini spek WRC, WRC. Biasa udah ngelewatin tol jalan Alam Sutra, udah lebih lancar. Di gerbang tol Kunciran 8-nya malah macet. Baleno hatchback nih keren juga sih. Dilihat dari depan tuh bagus. Cuman emang kalau Suzuki tuh desainnya unik sih ya. Lihat aja nih, R3 sebelah kanan Baleno. Anti mainstream. Potongan-potongannya tuh tajam-tajam gitu ya. Ada yang baru lagi namanya Suzuki Front. Belum tersedia tapi udah bisa dipesan. Kalau nggak salah mesinnya sama kayak Baleno deh. Cuman dia kayak mini SUV gitu. Kayaknya mau bersaingnya sama HR-V gitu kali ya. Yaris Cross. Sebenarnya kalau nyetir gitu ya, cuacanya kayak gini, terus ya nggak macet gini sih enak-enak aja ya. Cuma kalau udah macet, hujan, ditambah lagi di belakang ada tetot-tetot, ya elah, bener-bener ngerusak mood banget ya.
banget sih, karena udah overload ya. Tapi dia ngambil kanannya terlalu, sambil nelpon lagi. Fortuner GR tuh keren banget guys, keren asli. Kalau dia make up tuh kayak takarannya pas saya gitu, nggak lebih nggak kurang. Justru kalau menurut gua, kalau lu udah beli GR terus dimodif lagi, jadinya jatuhnya lebay, karena dia stoknya itu udah bagus banget gitu. Tapi nggak tahu deh, gue ngeliat di marketplace tuh, di beberapa marketplace gitu ya di Facebook lah atau di grup Fortuner Indonesia tuh banyak juga yang ngejual loh, padahal hitungannya baru kan. GR tuh GR tahun 2023 bahkan 2024 tuh banyak yang ngejual. Maksud gue kenapa ya, orang beli belum ada setahun atau belum ada 2 tahun udah dijual lagi. Kalau prediksi gue sih karena Transjakarta nih udah kenceng lewat bahu jalan. Prediksi gue sih karena boros kan 2.800 ya, gila ya. 2.800 gan. Gue pakai ini aja 2.400. Lu kalau lari di 150 terus lu pakai power mode, buset deh, kenceng banget. Apalagi 2.800 ya, gila sih. Gue pikir kalau untuk komuter aja di dalam kota sih terlalu boros. Kalau di dalam kota ya lu pakai ini aja lah. Yang penting kan lu bisa mobilisasi, ya kan, nyaman, udah. Ya kecuali lu lu profesi yang membutuhkan mobil yang nyaman untuk misalnya suatu saat lo ketemu rekan bisnis lo gitu ya, rekan bisnis lo juga nebeng sama lo, ya udah silakan aja gitu. Cuman banyak dijual GR yang baru, nggak tahu kenapa. Kalau mau ambil GR yang seri yang lebih baru, kalau gue prefer yang 2.400 guys, karena nggak boros dan powernya juga udah gede banget gitu. Lo mau pakai nanjak kemana juga, kalau kenceng ya udah lebih dari cukup lah. Puluh 9 menit dari Slipi sampai pintu tol Karawaci guys. Nonton terus ya. Aduh. Vlog gue ini kan ini ya, apa namanya, banyakan kan pas situasi macet kan, ya kan. Nah, lo nonton vlog gue untuk nemenin lo macet, jadi kita macet bareng-bareng. Jakarta
esok lebih baik ya guys. Kenapa gue namain podcast hari esok? Karena mensiratkan harapan supaya besok itu lebih baik daripada sekarang. Gak apa-apa, lu podcast lu isinya keluhan-keluhan, lu ngeluh-ngeluh, ya lu mau ngeluh sama siapa lagi coba? Ya kan? Lu ngeluh sama bos lu ngomel-ngomel, ya kan? Mudah-mudahan hari esok lebih cuan. Itu aja. Sekarang masuk Karawaci ini udah macet, makin padat. Oke, sekian dulu vlog pulang kerja kita episode kali ini. Sampai ketemu di vlog berangkat kerja atau pulang kerja besok ya guys. Nonton terus, simak terus. Jangan lupa. Nah, lo udah tahu. Oke, see you guys.